Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandari Madani. Di sini saya akan membuat video tentang ketidaklangsungan apresiasi puisi. Ketidaklangsungan apresiasi puisi yaitu ada 3. Yang pertama tentang penggantian arti, yang kedua tentang penyimpangan arti, yang ketiga penciptaan arti. Penggantian arti ini menurut Rivater disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra. Metafora dan metonimi ini dalam arti luasnya untuk menyebut bahasa kiasan pada umumnya. Jadi tidak terbatas pada bahasa kiasan metafora dan metonimi saja. Hal ini disebabkan oleh metafora dan metonimi itu merupakan bahasa kiasan yang sangat penting hingga dapat menggantikan bahasa kiasan lainnya. Di samping itu, ada jenis bahasa kiasan yang lain yaitu simile atau perbandingan, personifikasi, sinkode, epos, dan alegori. Penyimpangan arti yang dikemukakan oleh Rivater pada tahun 1978. Penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak ada ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens. Ambiguitas sendiri adalah sebuah pengertian yang meluas, yang merujuk pada nuansa verbal apapun, setipis apapun itu, tetapi memberikan ruang untuk tanggapan alternatif pada sebuah satuan bahasa yang sama. Yang kedua itu ambiguitas adalah potensi sebuah teks puisi di hadapan pembaca, baik keseluruhannya atau pada bagian-bagiannya untuk menyediakan sebanyak-banyaknya makna. Sajak putih bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembong mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku merdu lagu. Menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati, datang tidak membela. Pada sajak putih Chairil Anwar, bait ketiga, baris-baris itu sesungguhnya ambigu. Hidup dari hidupku, pintu terbuka, atau semalam matamu bagiku menengadah. Dapat ditafsirkan dengan arti ganda bahwa si aku akan selalu ada jalan keluar, ada harapan atau gairah kekasihnya masih suka menengadah dia, mencintainya masih setiap adanya, percaya kepadanya dan menghendakannya, masih membutuhkan si aku. Selama kau darah masih mengalir dari luka atau antara kita mati, datang tidak membelah. Dapat ditafsirkan bermacam-macam di sekitaran arti kata-kata dan kalimat itu. Selama kau masih hidup, masih dapat merasakan sakitnya hidup. Antara si aku dan kekasihnya ini tidak bertengkar, berselisih pendapat, dan juga tidak bercerai, maka si aku akan hidup sepenuh harapannya. Kontradiksi sendiri yaitu kondisi ini mendeskripsikan bahwa terdapatnya makna yang bertentangan atau berlawanan. Kontradiksi yang termuat dalam puisi tersebut sengaja diciptakan penyair untuk mengelabui pembaca, di mana makna-makna yang terkandung tidak jelas terlihat adanya. Yang selanjutnya yaitu sajak Afrika Selatan. Afrika Selatan, Kristus pengasih putih wajah. Kulihat dalam buku Injil bergambar dan arca-arca gereja dari marmer. Orang putih bersorak Hasonah dan ramai bergerak ke sorga. Tapi kulitku hitam dan sorga bukan tempatku. Terdiam, bumi hitam, iblis hitam, dosa hitam. Karena itu, aku bumi lata, aku iblis laknat, aku dosa melekat, aku sumpah di tengah jalan.
Mereka membuat rel dan sepur, hotel dan kapal terbang. Mereka membuat sekolah dan kantor pos, gereja dan restoran, tapi tidak buatku. Tidak buatku. Diamku di batu-batu pinggir kota, di gubuk penuh nyamuk, di rawa-rawa berasap. Mereka boleh memburu, mereka boleh membakar, mereka boleh menembak, tetapi istriku terus berbiak seperti rumput di pekarangan mereka, seperti lumut di tembok mereka, seperti cendawan di roti mereka. Sebab bumi hitam milik kami, tambang intan milik kami, gunung Notal milik kami. Mereka boleh membunuh, mereka boleh membunuh, mereka boleh membunuh, sebab mereka kulit putih, dan Kristus pengasih putih wajah. Dalam sajak puisi Afrika Selatan, Subagio menyatakan suatu hal atau maksud secara kontradiktoris atau berkebalikan. Dalam sajak itu, ia mengkritik orang kulit putih, khususnya di Afrika Selatan, atas kebiadabannya seperti merampok, membunuh bangsa kulit hitam. Secara implisit dikemukakan orang putih menyebarkan agama Kristen ke Afrika Selatan, mengajarkan ajaran cinta kasih Yesus Kristus. Sesuai dengan itu, harusnya mereka berbelas kasih dengan suasana makhluk, termasuk orang yang berkulit hitam. Tetapi kenyataannya mereka melakukan ras diskriminasi dan melakukan kebiadaban, merampok, dan membunuh. Yang selanjutnya itu nonsense. Nonsense merupakan bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti, sebab tidak terdapat dalam kosakata. Misalnya penggabungan dua kata atau lebih, sepi, suapi, sepi, suapa, menjadi bentuk baru. Pengulangan suku kata adalah dalam satu kata terkekeh-kekeh, keh-keh-keh. Nonsense ini menimbulkan asosiasi-asosiasi tertentu, menimbulkan arti dua segi, menimbulkan suasana aneh, suasana gaib, ataupun suasana lucu. Yang selanjutnya yaitu tentang penciptaan arti. Terjadi penciptaan arti Rivater pada tahun 1978 bila ruang teks atau spasi teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada arti. Misalnya simetri, rima, enjambment, atau ekuivalensi makna atau semantik di antara persamaan-persamaan posisi dalam bait atau homologues. Selanjutnya yaitu sajak keharuan. Aku tak terharu lagi sejak Bapa tak menciumku di ubun. Aku tak terharu lagi sejak perselisihan tak selesai dengan ampun. Keharuan menawan ketika Bung Karno bersama rakyat teriak "Merdeka!" 17 kali. Keharuan menawan ketika pasukan gerilya masuk Jogja, sudah kita rebut. Kembali, aku rindu keharuan. Waktu hujan membasahi bumi, sehabis kering sebulan. Aku rindu keharuan waktu bendera dui warna berkibar di Taman Pahlawan. Aku ingin terharu melihat garis lengkung bertemu di ujung. Aku ingin terharu melihat dua tangan damai berhubung. Kita manusia, perasa yang lekas terharu. Dalam bait sajak Rendra ini, elang yang gugur tergeletak, alam yang tergugur terba, satu harapanku pada anak. Ingatkan pulang apabila ia lelah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.